Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang pada waktu lalu kita dikejutkan dengan statement Anies Baswedan ya, yang akan bertemu dengan Pak Prabowo dalam waktu dekat ini. Pastinya yaitu sebelum Pilkada serentak 2024. Nah, bahkan Anies menyebut atau membocorkan yaitu pertemuan antara dirinya dengan Pak Prabowo terkait Pilkada. Nah, bahkan pada waktu lalu juga menjadi pro dan kontra ya ketika Anies Baswedan akan bertemu dengan Pak Prabowo. Bahkan dari jubir Pak Prabowo sendiri menyebut Anies Baswedan berburu jabatan dan lain sebagainya. Pada waktu lalu bahkan juga dikomentari oleh Sirait Batak Dusun, jika Prabowo dan Anies bertemu empat mata maka akan mengguncangkan jagat perpolitikan negeri Konoha. Betul nggak saudara-saudara? Apakah betul demikian? Ya memang kalau kita ketahui Anies Baswedan setidaknya pada Pilpres yang lalu ya seolah-olah dijegal lah, bahkan juga sangat sulit sekali ya, dan akhirnya dari Nasdem bahkan memberanikan diri pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan, dan disitu pula satu persatu mulai mendeklarasikan Anies Baswedan, dan akhirnya PKB pun bergabung. Dan bahkan juga pada waktu lalu kalau kita lihat cawapresnya saja dari Anies Baswedan sangat alot sekali, dan bahkan juga mendekati pendaftaran Pilpres di KPU dan baru bisa mendapatkan cawapres yaitu Caimin dari PKB. Kalau memang di sini Pak Prabowo dan Anies bertemu empat mata, menurut saya sangat menarik sekali. Kalau kita ketahui kan Anies dan juga Pak Prabowo, kalau kita lihat pada sesi debat capres-cawapres pada waktu lalu, menurut saya serangan dari Anies sangat wow sekali. Belum lagi Pak Prabowo yang mendeklarasikan setidaknya Anies pada Pilkada 2017. Ternyata juga pada Pilpres 2024 melawan Pak Prabowo Subianto. Sungguh menarik sekali menurut saya kalau Anies Baswedan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini bahkan yang cukup mengejutkan, Sahroni setidaknya mengungkap kemungkinan Prabowo dan Anies Baswedan bakal bertemu dalam waktu dekat. Wah, di sini bocoran termasuk ya. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan soal kemungkinan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Anies Baswedan dalam waktu dekat. Adapun kemungkinan itu terjadi dalam agenda Kongres 3 Partai Nasdem yang akan digelar pada 25, 26, 27 Agustus 2024 mendatang. Kata Sahroni, sejatinya Prabowo memang diundang untuk hadir dalam acara itu. Prabowo bahkan diagendakan bakal menjadi pembicara di agenda penutupan Kongres. Sementara yang membuka Kongres ini adalah Presiden Joko Widodo. Pak Prabowo memang kita undang dan sudah diterima beliau. Pada saat penutupan, Pak Prabowo bakal hadir dan membukanya oleh Presiden Jokowi, kata Sahroni kepada awak media saat ditemui di Nasdem Tower pada 25 Juli yang lalu. Kata dia dalam acara itu, bukan tidak mungkin nantinya Anies Baswedan juga akan turut hadir. Wah, ternyata juga hadir pada Kongres ketiga di Nasdem Tower ya. Menurut saya sangat gampang sekali sih kalau misalkan Anies serius ingin bertemu dengan Pak Prabowo, ya seharusnya bikin janji langsung bertemu di rumahnya. Pasti juga rumah Pak Prabowo akan terbuka ya, apalagi juga seorang Anies Baswedan pada waktu lalu juga lawan dari Pak Prabowo. Menurut saya sangat mudah sekali, tinggal sowan ke rumahnya pasti juga akan dibukakan pintu. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, saya juga penasaran komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini cuitan sudah lama ya, sekitar 1 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Juni. Bahkan Anies pada waktu lalu mengatakan akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto sebelum Pilkada serentak. Di sini dikomentari Sentisa, yakin sekecil apapun ke depan bakal ada kompromi yang beraroma perubahan perbaikan kelak kemudian. Dari Triade, beliau ingin bertemu dengan Prabowo atas kapasitas sebagai ketum Gerindra. Saya yakin akan ada multitafsir. Skenario singkirkan Mukidi JS. Tahu-tahu Pak Anies ditawari kursi menteri ya sama Pak Wowo. Lebih gaspol lagi jika pertemuan Prabowo dan Mega bisa-bisa mengguncangkan kejiwaan Mukidi dan rekan-rekan. Sampai kiamat NKRI mustahil dipimpin dari kaum kadrun. Apalagi Anies jadiin staf kepresidenan ya Bang. Dan pertemuan terjadi
terjadi pada akhir November 2024. Betul, ngimpi ogah dengan si jenderal. Ya, seperti itulah. Jadi memang komentar-komentar dari para netizen, ya intinya ada yang pro dan ada yang juga kontra. Menurut saya hal yang sangat biasa sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa Anies Baswedan lebih memilih Pak Prabowo Subianto? Ada apa ya? Bahkan di situ juga ada PDI Perjuangan misalnya, kenapa tidak sowan ke PDI Perjuangan? Kenapa harus ke Pak Prabowo? Walaupun kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra misalnya, tapi menurut saya kan Pak Prabowo presiden terpilih. Ada apa di sini ya? Apakah ada deal-dealan politik atau setidaknya Anies Baswedan ingin didukung oleh Pak Prabowo Subianto sehingga Pak Prabowo Subianto pada pilkada serentak tidak mendukung calon untuk pilkada DKI Jakarta? Ya, kita tidak tahu. Tetapi menurut saya sangat wow sekali ya kalau memang benar-benar Anies Baswedan bertemu dengan Pak Prabowo dalam waktu dekat ini, seperti apa yang dikatakan oleh Ahmad Syaroni. Bahkan pada waktu lalu juga ada jubir Pak Prabowo bahkan setidaknya menyinggung lah tentang pertemuan Anies dengan Pak Prabowo disebabkan Anies berburu jabatan. Bahkan juga Refli Harun ya setidaknya menanggapi lah soal jubir Pak Prabowo di sini. Pengamat politik Refli Harun menunjukkan kesombongan juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Ansar terhadap Anies Baswedan. Menurutnya kesombongan Dhanil terlihat melalui pernyataannya yang menyebut Anies Baswedan ingin bertemu presiden terpilih Prabowo karena sedang berburu jabatan. Padahal dirinya merasa Anies Baswedan bukan ingin berburu jabatan dengan bertemu Prabowo, tapi berkompetisi untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Itu kesombongan dari Dhanil. Berburu jabatan gimana? Dia mau berkompetisi, bukan berburu jabatan, ungkapnya dikutip dari Refli Harun pada 24 Juli. Ya, memang saya sangat setuju dengan Refli Harun karena Anies juga sudah memantapkan dirinya akan ikut berkontestasi pada pilkada 2024. Tapi kenapa dari jubir Pak Prabowo di sini setidaknya menyebut Dhanil Ansar berburu jabatan padahal ingin berkompetisi pada pilkada besok ya. Di sini sangat lucu sekali. Sebelumnya juru bicara Prabowo Subianto Dhanil menyebut Anies Baswedan ingin bertemu dengan presiden terpilih Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Padahal juga kepala daerah itu ya setidaknya yang memilih itu adalah masyarakat ya, rakyat. Wah, atau jangan-jangan berburu jabatan Pak Prabowo bisa langsung menjadikan Anies pada pemenang Pilkada Jakarta. Wah, kalau seperti itu ya kita tidak tahu lagi. Tetapi kalau kata-kata berburu jabatan menurut saya sangat salah alamat karena Anies Baswedan juga akan ikut berkontestasi dan yang menentukan adalah masyarakat DKI Jakarta khususnya. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak 2024 bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.